mikroampere bisa di dalam satuan mikroampere, saking kecilnya 1 mikro itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk bab 3, yaitu aplikasi galvanometer. Bab 3, aplikasi galvanometer. Aplikasi yang saya maksud di sini adalah bagaimana sebuah galvanometer itu akan dijadikan sebagai alat ukur ampermeter dan sebagai alat ukur voltmeter. Ya. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Yang paling penting dari galvanometer tersebut adalah aplikasinya pada bagaimana sebuah ampermeter akan menjadi ampermeter dan bagaimana dia akan menjadi voltmeter, ya. Nah, ini penting sekali. Sebuah galvanometer yang menjadi ampermeter ketika akan mengukur sebuah mengukur tegangan sebuah resistor, itu harus dalam kondisi seperti ini. Kita akan lihat dulu, ini baterai, kemudian ada resistor, ya. Ini ada ampermeter, ini resistor lagi. Ini ada di buku, di bab 3 nanti bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, ketika mengukur menggunakan ampermeter, berarti kita akan mengukur kuat arus listrik yang melewati suatu kawat, di mana kawat tersebut dipasangi resistor. Maka antara resistor dengan ampermeter itu harus seri, ingat, harus seri, dipasang seri. Kalau kita mengukur kuat arus listrik pada suatu penghantar, maka resistor harus dipasang seri dengan ampermeter. Ini ampermeternya, disimbolkan dengan A. Kemudian kalau ingin mengukur tegangan listrik, ini kan baterai. Baterai ini positif, yang garis panjangnya positif, yang garis pendeknya negatif. Maka harus ditempatkan seperti ini. Harus ditempatkan paralel dengan tegangan yang akan diukur. Misalnya baterainya ini kan akan diukur tegangannya. Ini misalnya titik A, titik B, maka di ujung-ujung baterai itu harus paralel dengan voltmeter. Ingat, mengukur tegangan itu harus paralel dengan rangkaian atau komponen diukur tegangannya. Kalau mengukur tegangan listrik, maksud saya, itu harus paralel dengan komponen yang diukur tegangannya. Kemudian mengukur kuat arus listrik, maka ampermeter harus seri dengan resistor atau dengan komponen yang berada pada kawat tersebut. Itu penting sekali. Sekarang bagaimana prinsip dari penggunaan galvanometer untuk dijadikan sebagai voltmeter? Ini penting sekali. Ya, jadi ada di buku galvanometer sebagai ampermeter, ya. Jadi ingat, ampermeter itu adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah tetap bahwa sebuah galvanometer itu bisa berfungsi jika ada defleksi atau simpangan dari jarumnya. Ya, galvanometer itu memiliki karakteristik, dulu kita lihat. Karakteristik dari galvanometer ini adalah dia hanya bisa dialiri oleh arus listrik sebesar 1 mA. Dia hanya bisa
Jadi defleksi atau penyimpangan jarumnya itu maksimum jika 1 miliampere arus yang diberikan. Ya. Kemudian ini arus maksimum. Kemudian galvanometer juga memiliki tahanan dalam. Tahanan dalam, ya, ini sangat kecil ini. Sangat kecil. Nah, sehingga dengan adanya arus 1 miliampere ini, maka dia akan terjadi jarum penunjuk itu akan mengalami defleksi atau disebut dengan full scale deflection atau penyimpangan maksimum, ya, penyimpangan maksimum jika arus yang melalui galvanometer itu 1 miliampere. Nah, kalau ingin berfungsi sebagai ampermeter, berarti arus yang melalui galvanometer itu harus dalam orde miliampere, sesuai dengan yang ada ini, 1 miliampere, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita lihat. Jadi prinsipnya begini. Saya gambarkan. Ini adalah galvanometer. Galvanometer ini fungsinya untuk atau berfungsi sebagai ampermeter dulu. Dia hanya bisa dilalui oleh arus 1 miliampere supaya jarum penunjuknya itu maksimum simpangannya. Sementara arus yang kita ukur dalam kehidupan sehari-hari kan tidak harus 1 miliampere, bisa 1 ampere, bisa 10 ampere, bisa 5 ampere, ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Sementara arus yang diukur I, misalnya di sini, misalnya ini yang diukur adalah 1 ampere. Sementara ini tidak boleh dia dilewati oleh 1 ampere, dia hanya bisa dilewati oleh 1 miliampere maksimum. Maka kita harus membuat dia kita harus memecah arus ini menjadi 2. Ya. Begini dia. Nah, untuk memecah arus ini, maka kita harus buat cabang, dan di cabang itu harus dibuatkan hambatan luar yang paralel dengan galvanometer tersebut. Itulah yang disebut dengan hambatan Sun, atau disingkat dengan RS, ya. RS ada, ya, disingkat dengan RS, atau disingkat juga di RP lah, ya, RP. Nah, di sini juga dia memiliki hambatan dalam di sini. Ya, tadi saya bilang sangat kecil hambatan dalam. Jadi kita simbolkan hambatan dalamnya dengan RM. Misalkan RM-nya ya ini rata-rata misalnya 25 ohm, ya. Kecil sekali. Jadi ini RM, hambatan dalam dari galvanometer itu adalah 25 ohm. Ya. Berarti kalau ada titik cabang di sini, arus itu ampere mengalir di sini 1 miliampere yang harus dilewati, yang harus lewat di situ supaya terjadi maksimum penyimpangan pada jarum galvanometer. Nah, berapa RP yang harus dipasang? Nah, inilah yang disebut dengan IP, ya, IP. Jadi berapakah RP yang harus dipasang supaya tetap di sini 1 miliampere. Dengan demikian 1 ampere yang akan diukur arusnya tadi bisa diukur. Maka kita gunakan bersamaan hukum Kirchhoff pertama tentang arus listrik, yaitu arus yang masuk percabangan, ini cabang A misalnya, yang masuk percabangan adalah I, yang keluar adalah IP dan 1 miliampere. Maka I sama dengan IP plus IG lah, ya, kita tulis IG, arus yang bisa diterima oleh galvanometer tersebut. Berarti ini yang pertama dulu, ini yang pertama. Dan yang kedua, rumus yang kita gunakan adalah
RP, hubungan antara RP dengan RM, yaitu RP N-1, nah, sama dengan RM. Nah, ini hubungannya. Jadi berapa RP yang mesti pasang, ini kita gunakan dua rumus. Rumus yang pertama, I sama dengan IP plus IG, dan yang kedua adalah RP N-1 sama dengan RM. Ini rumusnya. Kemudian bagaimana mencarinya? Berarti kita mencari I-nya sudah ada. I yaitu 1 ampere. 1 ampere sama dengan IP-nya adalah, nah itu yang dicari, min 1 mili ampere ya. Maka diperoleh IP sama dengan 1 ampere, ini plus ini mohon maaf, 1 ampere min 1 mili ampere. Maka IP sama dengan 1 ampere min 0,00001 ampere sama dengan 0,999 ampere. Nah, itulah arus yang mengalir di sini. Nah, bagaimana cara supaya arus ini, RP ini bisa diketahui? Maka kita gunakan persamaan tersebut. Maka RP sama dengan RP N kali N-1 sama dengan RM. Maka RP sama dengan RM per N-1. Nah, pertanyaannya, RM-nya tadi adalah berapa? 25 dibagi dengan ini 1000 min 1. RP sama dengan 25 min per 999, ini ohm ya, karena di sini ohm, sama dengan 0,025 ohm. Ya. Jadi nilai di sini adalah 0,025 ohm. Itu yang harus dipasang supaya tetap 1 mA mengalir di galvanometer, tetapi arus sebesar IP 0,99 ampere ini mengalir ke sini 0,99 ampere mengalir ke situ ya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai ampermeter dari galvanometer. Nah, pertanyaannya mungkin N ini kenapa N sama dengan 1000? Nah, ini pertanyaannya. N itu sama dengan arus yang akan diukur dibagi dengan 1 mili ampere. Ini rumusnya nih. Arus yang diukur itu kan 1 ampere, berarti N sama dengan 1 ampere dibagi dengan 1 mili. Nah, 1 dibagi 1 mili itu sama dengan 1000. Karena 1 mili itu kan 10 pangkat min 3. Jadi N sama dengan 1000. Maka tinggal dikurangi dengan 1. Baik, ini adalah cara kerja galvanometer sebagai ampermeter. Kita akan lanjutkan bagaimana cara kerja galvanometer sebagai voltmeter. Sekarang kita akan bahas bagaimana galvanometer berfungsi sebagai voltmeter. Sebagai voltmeter. Ya. Karakteristik dari sebuah galvanometer. Karakteristik tadi, misalnya ini kita memiliki, dia hanya bisa dilewati oleh, ingat tadi, arus maksimum yang bisa melewatinya adalah 1 mA. Kalau lebih dari itu bisa terbakar, bisa rusak. Dan misalnya dia memiliki hambatan dalam, hambatannya sangat kecil ya, kecil sekali. Ya, kita tulis RM-nya misalnya ini 500 ohm. Misalnya ini 500 ohm. Berarti kalau sebuah galvanometer memiliki hambatan dalam itu 500 ohm,
kemudian arus yang bisa lewat di situ hanya 1 miliampere, berarti tegangan yang maksimum yang bisa diukur oleh sebuah galvanometer, ya, VG itu adalah 500 dikali 1 miliampere. 1 miliampere, ya. Begitu. Sebentar, maaf. Ya, begitu ya. Jadi yaitu sama dengan ini dikalikan berarti 500 kali 10 pangkat min 3 volt sama dengan 0,5 volt. Berarti tegangan maksimum yang bisa diukur adalah 0,5 volt. Sementara tegangan yang diukur oleh kita dalam kehidupan sehari-hari bisa 10 volt, bisa 20 volt, bahkan bisa 220 volt untuk tegangan PLN. Sementara maksimumnya hanya 0,5 volt. Berarti kalau dibiarkan maka galvanometernya akan terbakar. Nah, caranya adalah supaya ini bisa berfungsi. Ini kan galvanometer ini. Maka kita harus pasangkan hambatan muka atau hambatan luar yang seri dengan galvanometer tersebut. Sehingga terjadi namanya pembagi tegangan. Kalau misalnya tegangannya di sini 10 volt, misalnya 10 volt yang akan diukur, ya. Berarti 10 volt ini akan dipecah menjadi dua. Menjadi 0,5 dan menjadi 9,5 volt. 9,5 volt itu akan diserap oleh RP atau hambatan muka yang dipasang seri dengan galvanometer tersebut. Ini pertanyaannya, berapakah RP yang harus dipasang? Nah, ini pertanyaannya. Caranya sangat gampang. Tinggal kita menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm, ya. Nah, hukum Ohm ini gampang sekali. I kali R sama dengan V. Nah, di sini ada arus mengalir. Ya, arus mengalir. Arus yang mengalir kan 1 miliampere. Jadi, arus ini mengalir melalui dua hambatan. Melalui hambatan galvanometer dan hambatan muka. Berarti I dikali R P plus RM. Ini RM. Hambatan dalam dari sebuah galvanometer. Jadi karena dia seri, berarti RP plus RM. Ini R kali ya. Sama dengan tegangan yang akan diukur. Tegangan yang akan diukur yaitu 10 volt. Begitu. 10 volt yang diukur. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti RP-nya yang dicari. RM-nya sudah ada berarti. Jadi RP plus RM sama dengan 10 volt dibagi dengan I. Ya. Dibagi dengan I. Maka nilainya RP sama dengan 10 volt per I min RM. Nah, kita kembali ke sini. Maka RP sama dengan 10 dibagi I-nya sudah ada ini. Ya, 1 miliampere. 1 miliampere ini volt. 1 miliampere min 500 ohm. Ya. 500 ohm. Nah, volt bagi ampere itu ohm. Di RP sama dengan 10 per. Ini kan 1 mili itu 10 pangkat min 3 ohm. Ini 500 ohm. Nah, dia naik ke atas jadi dia menjadi plus. Jadi 10 kali 10 pangkat 3 ohm min 500 ohm, ya. Maka RP yang harus dipasang sama dengan 10 pangkat 4 ohm min 500 ohm, yaitu 10.000 min 500 10.000 ohm maksud saya, min 500 ohm. Nah, ini tinggal pengurangan biasa.
Ini hasilnya adalah 9.500. 10.000 kurangi 500, ya 9.500. 9.500 ohm. Atau ini bisa dijadikan kilo. Jadi dibagi 1000 jadinya ini. Jadi 9,5 kilo ohm. Nah, jadi nilai RP yang dipasang atau tahanan muka yang dipasang adalah sebesar 9,5 kilo ohm. Maka jadilah sebuah galvanometer tersebut sebagai sebuah voltmeter yang mampu mengukur tegangan sebesar 10 volt. Kalau misalnya tegangan yang diukur adalah 100 volt, ya berarti di sini juga harus dihitung berapa RP-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini sekaligus sebagai latihan soal, penjelasan sekaligus latihan soal. Ingat guys sekali, untuk mengukur ampere meter, kuat arus listrik, ampere meter harus dipasang seri dengan hambatan yang ada di kawat. Kalau mengukur tegangan listrik, voltmeter harus dipasang paralel dengan komponen atau sumber tegangan yang akan diukur berapa nilai tegangannya. Ya. Kemudian sebagai informasi, biasanya kan ada bentuknya begini kalau multimeter ya, multimeter atau ampere meter. Ini memiliki kabel, ini positif negatif biasanya. Di sini ada angka yang keluar berapa. Nah, ini dihubungkan ke probe-nya ini. Jadi kalau ingin mengukur berapa tegangan sebuah baterai, ini baterai misalnya kita ukur tegangannya, maka probe-nya itu yang warna merah sama hitam itu harus dihubungkan ke ujung kiri, ujung kanan dari baterai. Nah, ini namanya saklar selektor ini. Jadi kalau ingin mengukur tegangan, ubah ke tegangan. Kalau ingin mengukur arus, ubah ke arus. Jadi tinggal diputar. Ya. Itu namanya saklar selektor. Yang ini yang dihubungkan ke rangkaian itu namanya probe. Disebut dengan probe. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dibaca nanti di buku ini untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.